Topik yang akan saya bahas adalah prostat cancer. Apa itu prostat cancer? Prostat cancer adalah kanker yang berasal dari kelenjar prostat yang ditemukan pada laki-laki. Kelenjar prostat adalah kelenjar yang berbentuk seperti buah walnut atau buah kenari. Terletak di bawah kandung kemih, di depan rektum, dan dikelilingi oleh saluran kemih uretra laki-laki. Kelenjar prostat memproduksi cairan semen yang berfungsi untuk transport sperma laki-laki. Gambar kiri memperlihatkan pembesaran kelenjar prostat dengan tumornya. Gambar kanan bawah memperlihatkan pembesaran tumor ganas kelenjar prostat. Apa penyebab kanker prostat? Penyebab kanker prostat belum jelas. Kanker prostat dimulai dengan perubahan DNA sel prostat, di mana DNA-nya memberi instruksi pada sel prostat untuk berkembang dan membelah lebih cepat daripada normal. Jadi kanker prostat ini ditandai dengan pertumbuhan sel prostat yang tidak terkendali menjadi ganas atau malignan. Faktor risiko kanker prostat adalah usia, yaitu lansia sekitar 70 sampai 74 tahun. Tapi usia di bawah 50 tahun juga bisa kena. Dan dikatakan ada riwayat keluarga kanker prostat. Di Amerika, pada laki-laki, kanker prostat merupakan penyebab kematian nomor 2 setelah kanker paru-paru. 1 dari 41 pria meninggal karena kanker prostat. Nah, insiden kanker prostat di Amerika sekitar 11,6%. 1 dari 9 laki-laki didiagnosa menderita kanker prostat. Apa gejala kanker prostat? Gejala kanker prostat pada umumnya adalah sulit buang air kecil. Tapi kadang-kadang tidak ada gejala. Nah, tanda-tanda kanker prostat antara lain adalah sakit waktu buang air kecil atau saat ejakulasi. Sering kencing, terutama malam. Kesulitan memulai buang air kecil. Aliran kencingnya lemah, bisa stop buang air kecil sewaktu sedang kencing. Rasa masih ada sisa air kencing dalam kandung kemih, mendadak disfungsi ereksi, ada darah dalam air kencing atau dalam air seni. Nah, sakitnya bisa hebat. Sekitar penis, testis, anus, abdomen, dan punggung bawah. Karena saraf skiatikanya rusak. Rasa sakit dari punggung menyebar ke bawah kaki itu seperti ditusuk jarum dari pantat ke kaki. Nah, bagaimana untuk diagnosa kanker prostat? Ya, perlu dimonitor prostat. Dari gejala-gejalanya, simptomnya, pemeriksaan fisiknya, digital rectal exam, untuk menilai pembesaran prostatnya. Pemeriksaan darahnya dengan tes PSA, yaitu prostat serum antigen. Nah, berikut ini adalah nilai normal PSA berdasarkan usia. Jadi dikatakan normal 0 sampai 2,5 nanogram per milimeter pada usia 40-50 tahun. Dan 2,5 sampai 3,5 nanogram per milimeter pada usia 50 sampai 60 tahun. Dan 3,5 sampai 4,5 nanogram per milimeter usia 60 sampai 70 tahun. Dan 4,5 sampai 5,5 nanogram per milimeter pada usia 70 sampai 80 tahun. Nah, umumnya dipakai nilai normal PSA adalah 0 sampai 4 nanogram per milimeter. Jadi bila PSA-nya lebih dari 4 nanogram per milimeter dikatakan abnormal. Dicurigai ada kanker. Nah, untuk monitor prostat ini, itu rutin screening prostat. Ini penting sekali untuk mendeteksi dini kanker prostat. Karena kanker prostat tidak ada tanda-tanda awal kanker prostat, dia tidak merasa
ada yang dorongan tumor pada yang tumbuh, dan tidak ada rasa sakit, sehingga bisa hidup dengan penyakit ini selama bertahun-tahun tidak merasa apa-apa, tidak diketahui. Jadi pentingnya monitor, screening. Nah, untuk pemeriksaan fisik, ya, digital rectal exam, yaitu dengan sarung tangan, jari telunjuk dimasuk melalui anus ke usus besar dan meraba kelenjar prostatnya. Nah, deteksi kanker prostat yaitu dengan biopsi. Ya, itu sekitar 80-85% kanker prostat dapat dideteksi. Nah, gambar kiri memperlihatkan cara biopsi prostat. Jadi alat biopsinya dimasukkan ke dalam usus besar melalui anus dengan bantuan ultrasound probe dan jarum biopsi, diambil jaringan kelenjar prostat yang dicurigai ada kanker, lalu diperiksa di laboratorium. Nah, deteksi dini kanker prostat ini penting sekali karena dapat menyembuhkan kanker prostat dan dapat memberikan harapan untuk hidup. Penyebaran kanker prostat ini dapat ke seluruh tubuh. Metastasisnya paling sering adalah ke kelenjar limfa dan tulang. Bagaimana untuk terapi kanker prostat? Pada kasus dengan pertumbuhan tumor lambat, dimonitor secara ketat. Sedangkan pada kasus yang ganas, dengan pertumbuhan cepat, pengobatannya harus secara agresif, yaitu operasi yang dikenal sebagai prostatektomi. Kemudian radiasi, kemoterapi, dan hormon terapi. Nah, terapi radiasi merupakan terapi pilihan untuk laki-laki dengan kanker prostat dini. Juga untuk lansia, usia lanjut dengan pertimbangan kondisi kesehatannya. Kanker prostat stadium dini, stadium 1, 2, 3, itu masih dapat diobati dan masih bisa bebas kanker setelah 5 tahun. Nah, setelah prostatektomi, aktivitas seksual itu masih bisa pulih kembali. Masih bisa orgasme dengan sedikit ejakulat atau tidak ada semen. Nah, fungsi erektil bisa pulih kembali dalam 18 bulan, biasanya antara 6-12 bulan. Nah, tetapi kanker prostat ini dapat mengganggu ejakulasi ya, karena kerusakan saraf yang kontrol prostat, vesika seminalis, dan kandung kemih. Sehingga menghentikan produksi semen dari prostat dan vesika seminalis. Nah, apa prognosis kanker prostat? Prognosisnya dikatakan 5-year survival rate yang di Amerika sekitar 98%, yaitu masih bisa hidup 5 tahun. Nah, untuk 10-year survival rate-nya di Amerika juga sekitar 98%, jadi masih bisa hidup sampai 10 tahun. Nah, kanker prostatnya tumbuh secara relatif adalah lambat. Dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menjadi besar, untuk dapat dideteksi, dan bahkan lebih lama lagi untuk bermetastasis keluar prostat. Nah, kematiannya biasanya disebabkan oleh karena gagal jantung, penyakit paru, penyakit saluran kencing, gagal ginjal, dan anemia. Nah, bagaimana untuk mencegah kanker prostat? Yaitu perubahan gaya hidup lifestyle. Diet sehat, yaitu dengan sayuran, buah-buahan, legume, whole grain, cereal, roti, mengurangi risiko dan mencegah progresif kanker prostat. Bisa diberikan juga vitamin D, E, dan selenium yang dapat menurunkan risiko kanker prostat. Olahraganya teratur, ya, tetap aktif secara seksual, hindarin obesitas, hindari merokok, hindari alkohol. Dikatakan 61-67% alkohol risiko meningkatkan kanker prostat. Menghindari stres karena stres dapat memberikan efek pada kanker prostat berakar dan tumbuh.
Sekian dan terima kasih. Salam sehat, sampai jumpa lagi. Jangan lupa like dan subscribe.